Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfahmi. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa BPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua program studi kehutanan LPTK Universitas Khairun Ternate. Hari ini Selasa 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja tempat saya bertugas, SMP Muhammadiyah 05 Muara Aman, Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, sekalian, sebelum pelajaran IPA kita pagi hari ini akan kita mulai, mohon kepada sekalian untuk dapat membaca doa pada kita dua kelas untuk membacakan doa. Doa mulai. Kayaknya kalian ceria semua ya. Iya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian sarapan tadi di rumah? Belum ke sekolah? Sarapan? Sarapan. Mungkin Bapak tanya sama kamu, kamu tadi sarapan apa? Ya, mie goreng. Ada lagi? Siapa yang berani? Ya, tekan jarinya. Sarapan apa tadi? Ya. Hah? Oh, sarapan nasi. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Minuman bersoda. Ada lagi? Ya, silakan. Tidak sarapan. Ya, baik ya. Anak-anak sekalian, bahwa sarapan itu bagus nggak? Bagus. Ya, karena kegunaan sarapan itu penting sekali buat tubuh kita ya, sebelum kita melaksanakan aktivitas kita sehari-hari ya. Tadi Bapak simak ada yang sarapan mie ya, benar ya apa tadi Kela ya. Kemudian ada yang sarapan nasi ya, ada yang sarapan dengan minuman apa tadi, minuman bersoda ya, minuman bersoda. Ada yang tidak sarapan ya. Nah, sarapan itu bagus sekali ya, pengaruhnya terhadap sistem pencernaan manusia ya, sebagaimana pelajaran kita minggu yang lalu, materi kita minggu yang lalu. Ingat nggak? Masih ingat nggak kalian? Masih. Ya, pelajaran minggu lalu tentang apa kita? Materi kita? Struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Coba. Baik, anak-anak, bahwa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan. Ya, nah, coba diingat kembali ya, bahwa struktur dan fungsi
sistem pencernaan itu ada yang utama, ya kan minggu lalu, dan yang tambahan. Sekarang Bapak tanya, yang utama siapa? Kemarin bisa jawab apa saja? Silakan. Mulut, bagus. Apa lagi? Ya. Tenggorokan. Apa lagi? Ya. Lambung. Apa lagi? Ya. Usus halus. Bagus. Siapa lagi? Ya. Usus besar. Bagus. Ya, itulah tadi ya organ-organ yang merupakan organ utama dalam sistem pencernaan manusia yang kita pelajari minggu lalu. Nah, yang tambahan tapi itu adalah jawaban kalian tadi semuanya betul semua ya, bagus dan Bapak apresiasi ya pelajaran kita minggu yang lalu. Nah, berikutnya ada juga kemarin yang struktur yang siapa yang bisa jawab? Apa jadinya? Ya, silakan. Hati, empedu dan pankreas. Ya, bagus ya. Bapak apresiasi, bagus sekali jawabannya. Berarti kalian masih ingat materi kita minggu yang lalu, ya. Oke. Nah, tadi Bapak sudah menanyakan ke kamu, ada yang sarapannya mie, ya. Ada yang sarapannya soda, ada yang sarapannya nasi, ada yang sarapannya apa tadi saya tadi? Ada yang tidak sarapan. Nah, ya. Bagus nggak sarapan? Bagus. Ya. Nah, kalau bisa sarapan yang seperti minum soda, air soda tadi, kemudian mie, itu bagus nggak untuk perjalanan kita? Tidak ya? Tidak, saya tidak. Nah, itulah yang akan menyebabkan terganggunya sistem pencernaan manusia kita. Ya, nah, maka pada kesempatan ini Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa yang pernah sakit mah? Ya, nah, apa yang kamu rasakan? Terasa perih. Siapa lagi yang pernah sakit mah? Mana? Silakan. Kembung. Siapa lagi? Pernah sakit mah? Ya. Mual. Nah, materi kita hari ini adalah kita akan membahas tentang gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Ya, nanti Bapak akan memutarkan video untuk kita lihat apa yang tayangan Bapak, video yang akan Bapak tayangkan pada hari ini kepada kalian. Ya, silakan diamankan gangguan atau penyakit pada sistem pencernaan dan upaya untuk bagaimana cara mencegahnya atau menanggulanginya. Kemudian apa kira-kira nanti apa manfaat yang akan kita ambil dari pembelajaran kita pada hari ini ya, bahwa kita dapat membantu kalian, silakan lihat di sini, dapat membantu kalian untuk mengetahui beberapa gangguan pada organ-organ pencernaan sehingga kalian akan berupaya untuk mencegah dan menjaga organ-organ pencernaan tersebut. Kompetisi dasarnya materi kita hari ini adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan ya. Kemudian indikatornya kalian dapat menganalisis penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Kemudian kalian juga dapat menganalisis hubungan antara gangguan sistem pencernaan dengan upaya menjaga kesehatan. Terus kalian dapat menganalisis upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan pada sistem pencernaan. Ya, kemudian kompetisi dasar yang berikutnya menyajikan hasil penyelidikan tentang pencernaan mekanis dan kimiawi. Kemudian kalian indikatornya
peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan tentang gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah supaya nanti kalian dapat menganalisis penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan dengan teliti. Kemudian juga kalian dapat menganalisis hubungan antara gangguan sistem pencernaan dengan upaya menjaga kesehatan pencernaan dengan cermat. Kemudian kalian dapat menganalisis upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian diharapkan juga kalian dapat menyajikan nanti hasil penyelidikan tentang gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya dengan benar. Kemudian tujuan berikutnya kalian dapat membuat poster yang menarik mengenai cara pencegahan dan penanggulangan gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan dengan menarik. Ya, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, berikutnya bisa kalian lihat di layar infekus tersebut. Ya, model pembelajaran kita adalah modelnya problem basic, satu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi masalah yang autentik dan bermakna kepada peserta didik yang berfungsi sebagai landasan investigasi dan penyelidikan. Kemudian kali ini juga nanti Bapak akan melakukan penilaian, ya. Ada 3 aspek yang akan Bapak nilai, ya, dengan terhadap kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah aspek sikap, ya. Bagaimana sikap kamu selama pembelajaran ini berlangsung, itu akan Bapak nilai, ya. Kemudian juga ada aspek pengetahuan, bagaimana kamu nanti melakukan penelitian sederhana, kemudian kamu melakukan lembar kerja ataupun KPD nanti akan kamu kerjakan. Kemudian keterampilan, bagaimana kamu nanti juga dinilai keterampilan kamu dalam bekerja sama, juga nanti kamu Bapak nilai juga dalam aspek cara kamu berinteraksi, menyampaikan presentasi kepada selama kamu diskusi nanti. Nah, itulah yang akan Bapak nilai. Bapak ambil nilainya untuk pembelajaran kita hari ini. Dan berikutnya silakan dilihat lagi. Baik, Bapak akan menayangkan video tentang gangguan pada sistem pencernaan. Silakan kamu amati. Nanti Bapakmu akan juga Bapak tayangkan gambar, ya. Nanti akan Bapak berikan tugas untuk kalian untuk dikerjakan dalam berkelompok nanti. Ini dia tayangan videonya. Baik, dari tayangan yang kita saksikan tadi, nah Bapak minta kalian dapat memberikan tanggapan dari tayangan video tadi. Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Saya, Pak. Silakan, Adin. Saya melihat orang terkena penyakit obesitas. Penyakit obesitas. Siapa lagi? Silakan, Farhan. Gangguan pada lambung. Siapa lagi? Silakan.
Gangguan pada usus besar. Siapa lagi? Saya Pak. Ya, Neng. Gangguan pada Gangguan pada hati. Ya. Nah, berikutnya Bapak akan menayangkan gambar. Coba kamu lihat. Ya, coba dari gambar yang Bapak tayangkan ini, coba siapa yang bisa memberikan tanggapan? Silakan, melihat. Seorang anak sedang dirawat di rumah sakit karena gangguan sistem pencernaan. Seorang anak sedang dirawat di rumah sakit karena gangguan sistem pencernaan. Ada lagi? Ya, ini adalah gambar seorang anak yang sedang dirawat di rumah sakit karena gangguan sistem pencernaan. Dan ini ada hasil pemeriksaan laboratoriumnya, ya. Nah, ternyata anak ini dirawat di rumah sakit karena gangguan sistem pencernaan. Mengapa dia bisa masuk rumah sakit? Karena dia sering melakukan makan makanan seperti yang kalian sampaikan tadi. Ada yang makan mie, ada yang minuman bersoda, mulutnya masih kosong, sudah minum minuman yang bersoda, ya. Ada yang tidak sarapan sama sekali, ya. Nah, inilah yang terjadi dengan anak ini, ya. Kalau kamu selalu terbiasa dengan pola makanan seperti tadi, sarapannya seperti tadi, maka kamu juga akan seperti anak yang tergambar di video ini, ya. Nah, materi kita pada hari ini, ya, kita akan membahas, ya, apa saja yang menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem pencernaan dan bagaimana cara kita untuk menanggulanginya, ya. Kemarin Bapak sudah membagi kalian melalui WhatsApp, ya, kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Ada yang Bapak beri nama Ki Hajar Dewantara, ada yang Bapak kasih nama Ki Ahmad Dahlan dan Haji Agus Salim, ya. Silahkan kalian duduknya berkelompok seperti yang Bapak kirimkan lewat WA tersebut. Silakan berkelompok-kelompok Ki Hajar Dewantara, kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan, dan Nana, kamu sudah duduk rapi di kelompok-kelompoknya sesuai dengan nama yang sudah Bapak tunjuk tadi, dan Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik, ya, masing-masing kelompok. Ini ada lembar kerja peserta didik. Kemudian juga Bapak akan membagikan bahan ajar untuk kamu pedomani bahan ajarnya. Kemudian Bapak juga akan membagikan kepada kamu buku paket yang bisa kamu jadikan referensi, ya. Ada 3 tugas yang harus kamu kerjakan sesuai dengan materi kita. Yang pertama adalah kamu, ya, sesuai dengan materi mencari, ya, menjawab LKPD yang ada sesuai dengan materi kita. Baik anak-anak, untuk menyelesaikan penyelidikan yang kalian harus lakukan, kalian kemarin Bapak sudah memerintahkan kepada kalian untuk melakukan wawancara dengan teman-teman yang ada di kelas 7 sampai dengan kelas 9, dan juga kepada wawancara yang kalian harus lakukan dengan lingkungan sekitar, dengan ibu bidan, ya, tetangga kamu yang ibu bidan. Kemudian juga kamu juga bisa menggunakan buku paket dan juga LKPD, serta di depan Bapak sudah siapkan sebuah laptop yang terhubung dengan internet. Silakan kalian mengerjakan LKPD tersebut dengan bahan ajar yang
akan dipresentasikan juga ke dalam diskusi kita hari ini. Kemudian nanti kamu masing-masing akan mempresentasikan dengan PowerPoint, ya, dengan PowerPoint menggunakan laptop. Bapak tidak menerima dalam bentuk tulisan tangan. Ya, apa yang menyebabkan penyakit diare, bagaimana cara menanggulanginya, ya, coba nanti kamu tuangkan dalam dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, ya, LKPD yang Bapak kasih itu, ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, ada kesulitan? Silakan tulis ya, apa yang ada di buku paket itu boleh jadikan referensi dibaca. Ada semuanya di dalam buku paket ada, ya. Kemudian hasil wawancara kamu dengan yang Bapak suruh kemarin, dengan bidan, ada kemarin dengan bidan, ya kan? Ya, waktunya Bapak kasih beberapa menit lagi, ya, sebelum nanti kamu akan mempresentasikan hasil kelompokmu, diskusi kelompokmu. Siapa tadi ya? Kelompok Habis Salib ya? Itu kan ada apa namanya? Tampak ada gambar juga seorang yang sedang dirawat di rumah sakit, ya. Orang yang sedang dirawat di rumah sakit, ya, karena mengalami gangguan fisik SMA. Nampak juga ada hasil di lembaran kerjamu itu, ada hasil laboratorium, ya. Coba kamu lihat di LKPD-mu itu, ya. Coba dilihat lagi di LKPD-mu apa yang dapat kamu permasalahan yang terjadi, ya. Silakan didiskusikan dengan teman-teman yang lainnya. Lihat gambar yang ada di lembar kerja peserta didik, ya, LKPD.
diskusi sudah habis. Silakan kalian hasil diskusinya nanti kalian presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara ingin menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan serta upaya untuk mencegah atau menanggulanginya disusun oleh kelompok KH Dewantara, Haji Dewantara. 1. Abdi Raihan Dwi Putra, 2. Arjuna Bintara, 3. Kaila Afika, 4. Rayhan Azaki, 5. Farisa Putri Afriki. Hasil diskusi kelompok kami. 1. Tulislah masalah yang kalian temui pada artikel di atas. Jawaban: perubahan pola makan, peningkatan pasien di bulan suci Ramadan. 2. Kemudian tulisan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yang memfokuskan masalah pada artikel yang telah dikaji. Apa penyebab terjadi penyakit pencernaan pada tubuh manusia? Apa yang dirasakan pasien? Berapa banyak peningkatan pasien di bulan suci Ramadan? Umur berapakah yang terkena penyakit tersebut? 3. Menurut dugaanmu, bagaimana hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena perubahan pola makan dan pada saat berbuka puasa, memakan makanan yang pedas dan berlemak serta minum-minuman yang bersoda. 4. Melalui penyelidikan dan wawancara dengan bertanya langsung kepada narasumber serta berkolaborasi dengan kelompok kalian. Bagaimana gejala penyakit itu? Apa saja penyebabnya? Bagaimana makanan dapat mengakibat gangguan pada lambung? Apa saja penyakit-penyakit yang terjadi pada lambung dikarenakan pengaruh makanan? Bagaimana cara mengatasi atau menanggulanginya? Jawaban nomor 4. 1. Gejala penyakit tersebut: mual, sakit di bagian lambung atau perut, muntah-muntah. 2. Penyebab dari mengonsumsi makanan berlemak dan pedas, tidak sarapan, tidak menerapkan pola hidup sehat, dan keseringan mengkonsumsi minuman bersoda. 3. Makan dapat menyebabkan gangguan pada lambung karena beberapa alasan. 1. Makanan pedas mengandung senyawa seperti capsaicin. 2. Makanan asam terdapat merangsang reflux, asam, dan gejala lain. 4. Mencegah, hindari makanan yang terlalu pedas, asam, biasakan sarapan, hindari minum yang bersoda. Penanggulangannya, dokter mungkin meresepkan obat tertentu. Diagram hasil wawancara siswa atau teman sejawati di SMP Muhammadiyah 05 Muara Aman. Siswa yang pernah mengalami sakit diare di SMP Muhammadiyah 05 Muara Aman. Yang pernah mengalami sakit mah. Kelas 7 laki-laki 4 orang, kelas 7 perempuan 5 orang, kelas 8 laki-laki 5 orang, kelas 8 laki-laki 5 orang, kelas 9 laki-laki 4 orang, kelas 9 perempuan 8 orang. 5. Tuliskan solusi dari permasalahan yang telah kalian diskusikan. Pola hidup sehat, tidak minum yang bersoda, tidak makan makanan yang terlalu pedas, selalu sarapan pagi, perbanyak minum air putih. Itulah hasil diskusi dan presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Silakan, apakah ada pertanyaan? Ya, ada yang bertanya dengan hasil. Kami dari kelompok Kiai Haji Ahmad Dahlan akan bertanya, siapa saja yang rentan terkena diare? Oke, semua orang rentan terkena diare, tapi yang lebih sering terkena diare yaitu anak bayi, remaja, dan orang yang
Oke, ada mungkin yang akan menyampaikan masukan atau apa? Ya, ya silakan. Untuk kelompok bidadara untuk mendengarkan pendapat dari kelompok lain untuk menambah kasus diskusi. Oke, terima kasih atas masukannya. Baiklah, kami akan menambahkan pendapat dari kelompok lain untuk melengkapi hasil diskusi kami. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kalau enggak, silakan ini kelompok Kiai Amadala mungkin akan menyampaikan poster yang sudah kalian buat itu. Silakan. Silakan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan poster gangguan pencernaan. Di sini terlihat seorang anak kecil yang kena penyakit diare. Diare merupakan penyakit dalam frekuensi BAB meningkat dan adanya perubahan bentuk fases. Dan gejala perut mulas, selalu BAB, fases encer, perut kembung, dan penyebabnya makanan yang tidak bersih, keracunan makanan. Dan juga cara mengatasinya, jaga kebersihan makanan, cuci tangan sebelum makan, periksa ke dokter. Demikianlah hasil kelompok kami. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Kami ingin menunjukkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu diwarnai lebih baik lagi karena akan ditempelkan di dinding kelas. Terima kasih kepada kelompok Sahat Ahmad Dahlan telah memberikan kami masukan yang bagus. Oke, ada lagi? Ada? Kalau tidak ada, ya demikian ya presentasi yang telah dikerjakan atau dilakukan oleh kelompok Ki Hajar Dewantara. Mari kita beri aplaus yang meriah kepada kelompok Ki Hajar Dewantara. Oke. Baik, untuk kelompok Ki Haji Ahmad Dahlan dan kelompok Haji Agus Salim, posternya silakan kalian tempel di papan tulis juga. Baik, setelah kalian mempresentasikan hasil penyelidikan kalian dengan berdiskusi tadi, ya bisa kita cari solusi dari permasalahan kita tentang gangguan dan cara mencegah gangguan sistem pencernaan ini. Yang pertama mungkin dengan menjaga pola makan yang sehat, ya. Kalian bisa makan makanan yang bergizi, kemudian banyak minum air putih, kemudian kurangi makanan yang berlemak, dan mungkin jangan terlalu makan yang pedas-pedas, ya. Nah, pola hidup sehat itu sangat mempengaruhi dari gangguan alat pencernaan kita. Nah, berikutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian, ide apa saja yang kalian dapat munculkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Ya Pak, Ya, silakan. kami menjadi tahu tentang sistem pencernaan dan cara mengatasinya. Baik. Nah, apakah kalian semua mendapatkan kesulitan atau kendala selama melakukan penyelidikan? Saya Pak, Ya, silakan. kesulitan dalam melakukan penyelidikan. Kesulitan? Dalam melakukan penyelidikan. Iya, dan itu aja. Ya, baik. Bahwa kemarin Bapak telah menyampaikan untuk membantu kalian dalam melakukan penyelidikan ini, kalian bisa melakukan wawancara dengan narasumber, ya, narasumber. Di samping kalian dapat membacanya dari buku ajar dan buku
paket, kalian buat dulu pointer-pointer atau pertanyaan-pertanyaan yang kalian akan tanyakan kepada narasumber tersebut, ya, sehingga itu nanti akan membantu kalian dan mempermudah kalian dalam melakukan penyelidikan yang akan kalian laksanakan tersebut, ya. Kira-kira demikian Abi ya. Terus kemudian mungkin kepada kalian faktor apa saja, ya, faktor apa saja yang dapat menyebabkan gangguan sistem pencernaan. Ayo, siapa? Silakan, Edin. Faktor makanan. Iya, seperti tadi ya, yang kita sampaikan di awal tadi, juga makan mie, ya, pagi-pagi, minum soda, itu adalah faktor-faktor yang dapat mengganggu sistem pencernaan. Kemudian, bagaimana kamu bisa menunjukkan kepada Bapak bahwa kamu memahami materi yang kita bahas hari ini? Saya Pak, Ya. kami memahami tentang gangguan pencernaan, memahami gejala umumnya, dan mengetahui cara pengobatannya atau manajemen yang mungkin diperlukan. Iya, luar biasa ya. Nah, berikutnya apakah yang menjadi tantangan dari pembelajaran kita hari ini? Ya, apakah ada tantangan selama kamu belajar hari ini? Ya, silakan. Tantangan yang kami hadapi kami bisa melakukan penyelidikan terkait sistem pencernaan. Iya, ini adalah cara kita melakukan penyelidikan ya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat untuk kita semua ya. Dan saya rasa kita bisa akhiri ya diskusi kita hari ini. Silakan nanti mejanya dirapikan kembali sesuai dengan posisi semula ya. Mudah-mudahan bermanfaat kegiatan kita hari ini ya. Silakan dirapikan dulu sebelum mengakhiri pembelajaran. Mohon kepada Pakar sebagai ketua kelas untuk memimpin doa kita sebelum kita akhiri pembelajaran kita. Silakan Pakar.